1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. This is a good news for you. Kita tahu bersama, masa-masa pandemi ini menyebabkan sebagian orang mengalami kebingungan dan banyak usaha mengalami kegoncangan. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari salah seorang volunteer atau pengerja di GSC Bethlehem yang melayani di bidang visual. Bagaimana Tuhan menolong mereka dalam masa-masa sulit ini sehingga mereka bisa bertahan dan melakukan usaha mereka dan pekerjaan mereka sampai saat ini. Salam Bethlehemers, saya Sabtaji. Biasa dipanggil sama teman-teman pelayanan Aji. Saya sudah melayani dari tahun 2010 di bidang visual. Ini istri saya perkenalkan istri saya yang tercantik. Dan kami memiliki 3 anak, puji Tuhan. Dan selama ini kami mengelola usaha kecil di bidang komputer dan distribusi. Seperti sama-sama kita ketahui Bethlehemers, di awal tahun 2020 kita mengalami pandemi. Dan di Maret pemerintah memulai PSBB. Buat kami itu sangat-sangat satu hal yang mengagetkan. Bayangkan kami menghadapi beberapa masalah. Pertama, 3 bulan mall nggak boleh beroperasi. Sementara dealer-dealer kami yang saya supply itu adanya di mall-mall 3 bulan. Dan otomatis gimana kita mau nagih, jualan aja mereka nggak bisa. Jangankan jualan, ngambil barang ke toko aja nggak bisa. Sementara kami punya kewajiban ke distributor, harus jaga kepercayaan mereka, kami harus bayar. Itu pertama. Terus kedua, Jakarta juga sama. Efeknya semua distributor hampir tutup, nggak ada kegiatan. Kalau buka, didenda. Efeknya yang terjadi adalah kami kekurangan barang. Waduh, udah bingung gitu kan. Gimana nih kita mau jualan? Gimana nih kita mau makan? Dari barang kosong, next berikutnya pembayaran distributor cash. Sementara kami itu biasa kita kasih hutang. Dan ada satu hal lagi yang memang sangat nggak disangka. Saya punya toko itu, tokonya toko kecil yang ada dalam gang. Dan itu sebenarnya awalnya bukan toko tapi garasi. Garasi saya rombak jadi semi ruko. Di depan gang kami, di depan toko kami, jalannya itu ditutup. Aduh, saya mau marah. Nggak mungkin saya melawan kebijaksanaan lingkungan. Saya harus taat sama lingkungan. Ya wis, saya pasrah dah. Terus di sisi yang lain, jujurnya kami pakai fasilitas bank. Kami sudah senang dengan kebijaksanaan pemerintah, katanya ada relaksasi. Tapi kenyataannya waktu kita minta perinciannya, istri saya mengingatkan. Dia baca, kebetulan istri saya adalah seorang admin yang ahli, memberi masukan kepada saya. Kok jangan diambil, emang itu enteng. Tapi lihat, selisihnya dari pokok itu bisa sampai 25% sampai 30% pertambahan. Kami nggak berani ngambil. Kata istri saya bilang, kita yakin aja. Kami itu seperti menghadapi tembok Cina. Kami harus manjat untuk melewatinya. Gimana saya mau melewati? Orang lari aja berat kok. Puji Tuhan, di akhir pelayanan saya 2020, karena itu memang yang terakhir 2020. Kami ngumpul di lounge. Entah kenapa saya satu bangku sama Om Sebuah. Om Sebuah bilang seperti ini. Kalau yang lalu-lalu berapa kali dia ngalami hampir bangkrut, tapi ditolong sama Tuhan, Om yakin ke depan Tuhan pun akan tolong Om. Itu satu kata-kata yang memang menyiram saya, memotivasi saya. Dan sisi yang lain, selama 10 tahun lebih saya melayani. Dari pelayanan saya terbentuk karakter dalam menghadapi masalah. Pertama, no baperan. Kedua, berfokus sama tujuan. Terus ketiga, kerja tim, hargai teman.
Hargai pegawai, hargai bagian lain. Karakter ini yang membantu saya memutuskan masalah-masalah. Yang tadinya pada awalnya kami ragu, gimana buat bayar kami punya pegawai, gimana kami melakukan kewajiban kami terhadap distributor. Tapi hanya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, pegawai tidak ada yang kita PHK. Gaji kita bayar tepat waktu. THR pun kami berikan. Di sisi yang lain, distributor, kami bisa melakukan kewajiban-kewajiban kami. Bahkan kami dapat kepercayaan lebih saat ini. Beberapa distributor ada tambahan. Puji Tuhan. Di sisi yang lain, kami itu menjadi saksi di lingkungan. Kami nggak komplain terhadap portal ditutup. Dan kami membuktikan berkat Tuhan itu tidak terhalang karena portal kami ditutup di depan toko kami. Berkat Tuhan langsung sampai ke rumah kami. Jadi saat kami menghadapi masalah, saya mengambil sikap contoh dari tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Yang dia nggak mengeluh sebagai seorang budak. Dia nggak berpikir sebagai orang budak. Tetapi dia fokus sama tujuan bahwa dia adalah orang pilihan Tuhan. Saya nggak ngambil sikap seorang Naomi yang di akhirnya dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, yang artinya pahit, karena Tuhan terlalu banyak memberikan kesusahan buat dia. Kesusahan itu adalah proses, problem adalah proses. Di dalam doa pagi saya selalu ngaku, Tuhan saya miskin. Saya ambil ini dari contoh Alkitab, itu Daud yang dikejar-kejar sama Saul, dia teriaknya aku miskin dan sengsara Tuhan. Tapi Tuhan memperhatikan aku. Dan dia lewati masalah itu. Dengan saya berdoa, saya ngaku miskin di hadapan Tuhan. Saya percaya satu ayat lagi. Barang siapa yang miskin di hadapan Tuhan, dia yang mempunyai kerajaan surga. Saya mau kerajaan surga ada di tengah-tengah keluarga saya. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada GSJA, Sidang Jemaat Allah, yang sudah memberi kepercayaan untuk saya untuk melayani di bidang visual. Terima kasih untuk para pembicara, untuk pelayan Tuhan yang sudah membekali saya dengan ayat-ayat untuk menghadapi segala macam cobaan. Terima kasih untuk teman-teman pelayanan yang sudah mau sabar dengan saya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Demikian, this is good news for you untuk hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati lewat kesaksian yang baru saja kita dengarkan. Dan jangan lupa, besok tetap ibadah online di GSC Bethlehem. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan besok di hari Minggu. Tetap semangat dan tetap ikutin protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.